Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Arya Widura Ritonga SPMSI selaku pembimbing pertama saya. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ahmad Sozin MAGR selaku pembimbing kedua saya. Dan Bapak Moderator yang telah bersedia memimpin jalannya presentasi makalah kolokium pada pagi hari ini, serta para hadirin yang telah menyempatkan waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Saiful Ar-Rasyid, NIM A24170-150. Di sini akan mempresentasikan makalah kolokium yang telah saya susun yang berjudul Pengaruh Naungan Terhadap Kualitas dan Kuantitas Hasil Panen Beberapa Varietas Cabai, Capsicum sp. yang dibimbing oleh Dr. Arya Widura Ritonga SPMSI dan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ahmad Sozin MAGR. Cabai adalah tanaman yang masuk ke dalam anggota genus Capsicum. Genus Capsicum ini berasal dari daerah tropis di Amerika Tengah dan Selatan. Beberapa spesies dari genus Capsicum telah didomestikasi, antara lain yaitu Capsicum anum, Capsicum chinensis, Capsicum frutescens, Capsicum baccatum, dan juga Capsicum pubescens. Di Indonesia, tanaman cabai yang sering dibudidayakan berasal dari spesies Capsicum anum atau cabai besar dan juga Capsicum frutescens atau cabai rawit. Pemanfaatan lahan yang digunakan sebagai tempat penanaman cabai biasanya adalah lahan sawah, di mana lahan itu digunakan bergantian dengan tanaman pangan seperti padi ataupun jagung ataupun tanaman pangan lainnya. Lahan di bawah tegakan pohon besar atau lahan yang ternaungi seperti lahan perkebunan itu jarang dimanfaatkan sebagai tempat pertanaman tanaman cabai. Namun, lahan jenis ini memiliki potensi yang cukup besar untuk digunakan sebagai lahan budidaya tanaman cabai. Latar belakang dilaksanakannya penelitian ini adalah di mana ketersediaan lahan sawah sebagai lahan budidaya tanaman cabai yang waktu demi waktu mengalami penurunan luas, di mana menurut data BPS 2005, luas lahan sawah di Indonesia menurun dari 2013 hingga 2015 yang semula memiliki luas 8.128.000 hektar menjadi 8.087.000 hektar. Dan bahkan di tahun 2019 menurut keputusan Menteri tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan luas lahan baku sawah nasional tahun 2019, luas lahan baku sawah di Indonesia hanya tinggal 7.500.000 hektar saja. Penurunan luas lahan sawah ini terkait dengan alih fungsi lahan, di mana banyak lahan sawah yang dialihfungsikan menjadi bangunan-bangunan perumahan ataupun perkantoran yang sekarang menjadi tidak potensial lagi untuk lahan budidaya. Berbeda dengan ketersediaan lahan sawah, lahan perkebunan meningkat cukup pesat, terutama perkebunan sawit. Menurut data BPS 2018, dari tahun 2013 hingga 2015, lahan perkebunan sawit yang semula 6.108.000 hektar menjadi 6.724.000 hektar, dan di akhir tahun 2018 perkebunan sawit menjadi 8.515.000 hektar. Untuk lahan perkebunan karet juga mengalami peningkatan, di mana dari 2013 hingga 2015 lahan yang semula 529.000 hektar menjadi 545.000 hektar, dan di akhir tahun 2018 luas perkebunan karet menjadi 557.000 hektar. Untuk perkebunan kelapa sendiri
itu lebih fluktuatif, di mana ketersediaan lahan di kebun kelapa mengalami kenaikan dan penurunan. Ketersediaan lahan perkebunan yang relatif meningkat, di mana menunjukkan ketersediaan lahan di bawah naungan yang juga semakin meningkat, menjadi salah satu potensi yang dapat digunakan sebagai lahan pertanaman cabai. Tujuan dari pelaksanaan dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum penelitian ini dilakukan adalah menguji pengaruh naungan terhadap kualitas dan kuantitas hasil panen beberapa varietas tanaman cabai. Dan tujuan khusus dari penelitian ini menguji tingkat naungan optimum bagi tanaman cabai. Terdapat beberapa hipotesis yang diajukan, yaitu pertama, naungan berpengaruh nyata terhadap kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman cabai. Kedua, naungan dapat mempengaruhi intensitas serangan patogen dan gulma pada pertanaman cabai, di mana mempengaruhi OPT. Yang ketiga, terdapat intensitas naungan tertentu yang memberi kualitas dan kuantitas terbaik hasil panen cabai. Penelitian ini berlangsung di Kebun Percobaan Cikabayan dan Laboratorium Ekofisiologi Tanaman, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, yang akan dilaksanakan pada Agustus 2020 hingga Januari 2021. Bahan dan alat yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari benih 4 varietas tanaman cabai, kemudian pupuk kandang, NPK, urea, KCl, SP36, furadan, dan juga media tanam. Kemudian untuk alatnya sendiri terdapat timbangan digital, mikroskop, paranet, tray semai, gelas ukur, jangka sorong, dan sprayer. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah split plot RKLT, di mana petak utama adalah intensitas naungan yang terdiri dari 4 taraf, di mana taraf pertama adalah tanpa naungan sebagai kontrol, naungan 25%, naungan 50%, dan juga naungan 75%. Kemudian anak petak adalah 4 varietas cabai yang terdiri dari 2 varietas cabai besar dan 2 varietas cabai rawit, sehingga total satuan percobaan ada 16 satuan percobaan. Tahapan percobaan yang akan dilaksanakan yaitu penyemaian, dilanjutkan dengan persiapan bedeng dan pemberian pupuk-pupuk dasar yang terdiri dari pupuk kandang, KCl, SP36, dan urea. Kemudian penanaman dilaksanakan jika bibit di penyemaian telah cukup umur atau telah menunjukkan minimal 4 daun. Kemudian pemupukan akan dilaksanakan setelah 1 bulan pindah tanam dan dilaksanakan tiap minggu dengan NPK. Kemudian pemeliharaan dilaksanakan dari pindah tanam hingga panen dan pemanenan. Pengamatan sendiri akan diambil 4 tanaman contoh dari setiap satuan percobaan. Pengamatan yang dilakukan meliputi kualitas dan kuantitas, di mana kualitas meliputi warna buah dan permukaan kulit buah, sedangkan kuantitas meliputi tinggi tanaman, diameter batang, lebar daun, jumlah stomata, gulma dominan, hama yang menyerang, dan juga jumlah panen. Analisis data akan dilaksanakan menggunakan Microsoft Excel dan juga SAS yang menggunakan taraf alfa 5%. Dilaksanakan uji F dan uji lanjut jika hasil dari uji F menunjukkan beda nyata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.